Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ayu Hamidah Sitorus, NIM 2115040140. Dan saya berasal dari jurusan Psikologi Islam E, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Dan yang saya hormati, Bapak Dr. Reja Fahmi SSMA. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu ragam emosi, yaitu emosi ketakutan, yang biasanya kita sebut dalam bahasa Inggris adalah fear. Oke, di sini saya mempunyai pembahasan yang akan dibahas dalam penjelasan saya. Yang pertama yaitu pengertian emosi. Yang kedua, apa itu ketakutan. Yang ketiga, tindakan ketakutan. Yang keempat, macam rasa takut. Yang kelima, cara mengatasi rasa takut. Yang keenam, perbedaan rasa takut dan cemas. Sebelum saya menjelaskan tentang emosi ketakutan, di sini saya akan menjelaskan sedikit apakah itu pengertian dari emosi. Dari sini saya akan menjelaskan pengertian emosi menurut beberapa para ahli. Yang pertama dari George Miller. Menurut George Miller, emosi ialah sebuah pengalaman seseorang tentang perasaan yang kuat yang dirasakannya. Dan biasanya perasaan itu diiringi oleh perubahan-perubahan fisik dalam peredaran darah dan pernapasan. Yang kedua dari Daniel Goleman. Menurut Daniel Goleman, emosi merupakan setiap kegiatan atau pergolakan perasaan, pikiran, nafsu, dan setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Yang ketiga dari Dr. Muhammad Najati. Menurut Dr. Muhammad Najati, emosi ialah sebuah kekacauan yang meliputi oleh segala aspek individu dan berpengaruh terhadap perilaku, perasaan, dan fungsi vitalnya. Yang keempat dari William James. Menurut William James, emosi ialah kondisi budi rohani yang menampakkan diri dengan suatu perubahan yang jelas. Dan yang terakhir dari Angel. Menurut Angel, emosi ialah kondisi perasaan yang kompleks yang diiringi dengan beberapa gerakan atau aktivitas kelainan. Kali ini kita akan membahas apa itu emosi takut atau biasa disebut fear. Kita sebagai manusia pasti sudah pernah merasakan apa itu rasa takut. Dan setiap manusia pasti pernah mengalami rasa takut. Dan kali ini kita akan menjelaskan atau mengartikan apa itu emosi takut. Di sini dijelaskan bahwasanya emosi ketakutan adalah sebuah emosi yang merupakan tanggapan sebuah ancaman, dan ketakutan merupakan sebuah mekanisme pertahanan hidup dasar seorang manusia yang dapat terjadi sebagai suatu respon terhadap stimulus tertentu seperti rasa sakit dan bahaya. Ketika kita takut atau ketakutan, kita pasti akan melakukan tindakan dari emosi tersebut. Di sini dijelaskan bahwasanya yang pertama itu dengan pesan nonverbal. Apa contohnya? Itu kita akan merasakan cemas, kita juga akan merasakan gugup, kita juga pasti akan merasakan khawatir, takut sekali, waspada, dan tidak tenang. Dan secara umum dalam ekspresi wajah cenderung kita itu pasti mata kita melembar dan kepala cenderung tertunduk. Terus reaksi fisik seperti pernafasan dan detak jantung menjadi cepat. Dan terakhir mencoba bersembunyi dari ancaman. Oke, di sini saya akan membahas macam rasa takut. Berikut ada beberapa macam rasa ketakutan. Yang pertama ialah takut kehilangan. Kehilangan di sini adalah kehilangan orang tercinta, kehilangan benda yang dimiliki, atau kehilangan keanggotaan dari sebuah institusi. Yang kedua adalah takut kekerasan. Takut kekerasan yang dimaksudkan seperti kematian, tindakan kekerasan, hukuman, kritik tajam, cedera, dan hal-hal yang mengancam fisik. Nah, yang selanjutnya ialah takut supernatural. Takut supernatural di sini adalah takut pada hal-hal gaib, ajaib, kasat mata, dan tidak ada di dunia manusia. Dan yang terakhir adalah takut orang lain. Ketakutan pada orang lain bisa jadi karena adanya rasa iri. Sebab orang lain memiliki segala sesuatu yang lebih baik dan merasa tersaingi dengan apa yang mereka miliki. Oke, di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi rasa takut. Setiap manusia pasti mengalami rasa takut, dan bagaimana cara mengatasinya? Di sini saya akan menjelaskan beberapa tips atau cara untuk menghilangkan rasa takut yang ada pada diri kita.
Untuk mengatasi ketakutan pada diri kita, yang pertama bisa kita lakukan adalah menenangkan diri. Tenangkan diri kita baik secara fisik maupun mental. Untuk menenangkan diri, cobalah menarik nafas dalam-dalam. Selanjutnya, kita dapat meminum air mineral dan mencari pengalihan untuk rasa takut yang menguasai kita. Pengalihan yang bisa kita lakukan adalah mendengarkan musik kesukaan, membaca buku kegemaran, atau berjalan-jalan di lingkungan sekitar rumah. Semakin tenang diri kita, rasa takut yang muncul pun akan semakin mereda. Yang kedua ialah kenali pemicu. Setiap rasa takut pasti dimulai dengan pemicunya. Ketakutan yang berlebihan pasti memiliki pemicu yang cukup besar. Dengan mengetahui pemicunya, kita dapat menghindari hal-hal yang dapat membuat kita merasa takut. Pengetahuan kita terhadap hal-hal yang membuat kita merasa takut akan membuat kita merespon secara positif rasa takut itu. Selain itu, kita juga dapat menghindari rasa takut itu muncul dalam diri kita dalam waktu yang singkat. Selanjutnya ialah percaya diri. Rasa percaya diri menjadi salah satu hal yang dapat mempercepat mengatasi rasa takut yang ada di dalam diri kita. Salah satu hal yang salah, tapi banyak sekali dilakukan orang-orang di era sekarang ini adalah menghindari rasa takut. Padahal, rasa takut adalah hal yang wajar. Rasa takut bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Atasi rasa takut yang ada di dalam diri kita. Jangan pernah menghindarinya. Sebab, jika hanya menghindari, rasa takut itu akan muncul dan terus muncul. Menghindari rasa takut hanya akan membuatnya semakin berkembang dan memuncak. Lawan rasa takut yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya ialah bayangkan hal terburuk. Kita dapat memperkirakan hal terburuk apa yang akan terjadi atas ketakutan yang kita miliki. Semakin kita mengetahui hal-hal terburuk yang akan kita rasakan atas ketakutan kita, kemungkinan kita untuk melewati rasa takut tersebut akan semakin tinggi dan besar. Dengan lebih realistis, kita akan menghilangkan rasa takut dan mampu melewati ketakutan yang terjadi. Sebenarnya, mengetahui hal terburuk saja akan menimbulkan ketakutan lainnya, sehingga kita akan melakukan hal terbaik untuk tidak mendapatkan hal terburuk tersebut. Untuk mendapatkan hal terbaik, satu-satunya cara yang harus kita lakukan adalah mengatasi rasa takut kita. Selanjutnya ialah positif. Ketakutan berlebihan berawal dari bayangan dan pikiran negatif yang bersarang di dalam otak manusia. Bayangkanlah semua hal positif yang akan terjadi. Buang pikiran negatif dan gantilah dengan imajinasi positif. Membayangkan hal-hal positif akan membuat kita lebih kebal terhadap tekanan yang akan muncul berbarengan dengan rasa positif akan membuat kita lebih kebal terhadap tekanan yang akan muncul berbarengan dengan rasa takut dalam pikiran kita. Mulailah biasakan berpikir positif dan bayangkan hal-hal positif yang akan terjadi. Selanjutnya ialah kendalikan stres. Seorang akan merasakan ketakutan apabila stres datang ke dalam kehidupannya. Semakin stres, ketakutan akan semakin menguasai diri kita. Hal yang perlu kita lakukan adalah mengurangi kecemasan dalam diri kita, sehingga kita dapat mengurangi tingkatan stres yang mengakibatkan ketakutan. Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang sifatnya rileks dan menghilangkan stres. Beberapa contoh kegiatan yang membuat kita lebih rileks adalah olahraga, yoga, dan membaca buku. Semakin kita kehilangan rasa stres, dan kita mulai menjadi pribadi yang rileks, ketakutan juga akan mulai meninggalkan diri kita. Cobalah untuk menjauhi perasaan stres mulai dari sekarang. Selanjutnya ialah sempurna. Hindarilah berusaha menjadi sempurna. Kita harus mulai menerima kenyataan tentang diri kita. Dengan merasa semua orang memiliki kekurangan, kita pasti akan tumbuh menjadi seseorang yang tidak mudah merasa takut. Karena semakin kita menjauhi kesempurnaan, hidup kita justru akan menjadi tenang dengan segala kekurangan kita. Ketidaksempurnaan dan kejadian buruk yang pernah terjadi, anggap saja sebagai hal wajar yang pasti dialami oleh setiap manusia. Maafkan setiap kesalahan yang dilakukan orang lain pada diri kita, sebab tidak semua hal di kehidupan ini dapat kita kendalikan sendiri. Ada banyak kekurangan yang akan kita hadapi. Hindari untuk selalu membuat hidup kita menjadi sempurna. Ini ialah bantuan orang lain. Menceritakan apa yang kita alami kepada orang lain bukanlah suatu kesalahan. Carilah orang yang benar-benar akan membuat kita menyelesaikan apa yang kita hadapi.
Pilihlah orang-orang terdekat kita yang benar-benar ingin membantu dan peduli dengan permasalahan kita. Jika Anda malu, ada satu solusi lagi, yaitu berkunjung ke psikolog. Meskipun orang lain, psikolog akan membantu kita menyelesaikan kerumitan yang ada dalam diri kita secara ilmu. Jangan suka untuk meminta bantuan kepada orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan takut dan cemas. Kebanyakan dari kita itu tidak bisa membedakan antara takut dan cemas. Padahal takut dan cemas itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Di sini saya akan menjelaskan antara takut dan cemas. Yang pertama ialah rasa takut berhubungan secara langsung dengan objek nyata dan dapat dilihat oleh individu, seperti takut dengan ular, ketinggian, dan petir. Sedangkan cemas lebih samar-samar dan tidak jelas, yang tertuju pada adanya potensi ancaman yang mungkin dihadapi individu, seperti cemas khawatir anaknya diculik, tabrakan, atau tersesat di jalan. Jadi, objek yang membuat cemas samar-samar dan belum secara nyata hadir di hadapan individu. Yang kedua ialah adanya kesadaran pada individu, bahwa individu yang merasa takut lebih sadar terhadap apa atau situasi yang ditakutinya. Sementara cemas, kebanyakan individu tidak menyadari secara mendalam tentang hal yang dicemaskannya. Dan yang ketiga, rasa takut lebih logis dan rasional, seperti takut berada di luar rumah ketika hujan, badai, dan petir menyambar. Di sisi lain, rasa cemas sebagai perasaan tidak nyaman dan aman terhadap situasi atau objek yang secara nyata tidak akan menimbulkan dampak berbahaya pada individu yang rasional, seperti cemas berada di daerah terbuka atau tempat umum. Sampai di sini dulu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Ingat, jadikan rasa takut sebagai senjata untuk berhati-hati, bukan alasan untuk berhenti melangkah. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan penjelasan saya yang kurang tepat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.